Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mengupdate beberapa saham swing dan juga pergerakan saham batubara yang minggu ini sangat-sangat menarik. Mengenai pergerakan harga coal juga yang selalu mencapai all time high-nya setiap hari update. Saya pikir saham batubara yang sudah kita lakukan akumulasi dan di beberapa saham yang masih belum rally bisa kita pantau. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Update saham pertama yang akan saya share itu adalah BANK atau Bank Aladin. Lagi-lagi Bang Aladin sudah hampir mendekati area buy on weakness kita, yaitu pada range 3050 sampai 3010. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham Bang Aladin, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk entry di area tersebut. Dan kalau kita lihat secara MACD dan RSI, saya pikir sangat-sangat menarik. Kalau kita memakai RSI, lihat dari RSI sudah cenderung ingin distribusi, dari tren kenaikan harganya sudah tidak cukup bagus, dan juga dari MACD volume distribusinya sudah akan dimulai ya. Jadi harap teman-teman perhatikan, jika memang range 3050 sampai 3010 ini cukup kuat, maka akan terjadi pantulan dengan estimasi potensi dia akan membentuk double bottom itu cukup besar. Namun memang tidak ada pantulan di area tersebut, nantinya kemungkinan besar teman-teman bisa melakukan buy on weakness kembali, mempertimbangkan area 2910 atau mempertimbangkan di dekat 2850 sampai 2810. Selanjutnya kita akan update saham MLPL. MLPL sudah masuk ya dan break area supply-nya pada range 570 sampai 555. Harapan kita masih cukup sama, kemarin dia sudah meretest area 600. Saya pikir teman-teman bisa perhatikan area 600 bisa kita jadikan sebagai area minor supply ya. Minor supply karena sudah di retest dahulu 4 Juni, lalu di retest 4 Agustus dan di retest kembali di 23 September dan tidak mampu tembus juga. Saya pikir 600 bisa kita layak jadikan itu range untuk minor supply-nya. Jika minor supply mampu ditembus, potensinya bisa menuju area 635 dan juga lanjut mencapai 675 sampai 665. Secara tren akumulasi dengan tren kenaikan nilai harganya, saya pikir masih sangat signifikan. Saya pikir potensi di MLPL untuk win rise masih cukup bagus. Selanjutnya ada saham Tring. Update saham Tring merupakan potensi yang sudah kita lakukan ya, sudah taking profit juga sesuai dengan area kita yaitu di 340. Dan hari ini high-nya dikasih di 378. Saya pikir layak kita pantau bagaimana potensinya ke depan untuk saham Trimega. Dan mampu diperhatikan jika dia sudah membentuk higher high, seharusnya dia membentuk higher low ya. Dia membentuk higher low. Target penurunan menurut saya bisa mencapai 262. Sebagai catatan, dia tidak break di bawah 238. Kenapa? Jika dia break area 238, saya pikir potensi dia menunjukkan posisi patah tren itu sangat besar. Jika dia break di area 262 menuju area 238. Tetapi jika dia mampu bertahan di area 262 masih sangat-sangat menarik untuk entry kembali. Dan kalau kita lihat dari Jumat kemarin itu tekanan jualnya sudah cukup kuat ya. Jadi hindari dulu untuk saham Trim. Kita lihat dari MACD dan RSI masih cenderung akumulasi, tetapi dari RSI sudah cenderung masuk ke jenuh membeli atau overbook. Nah, biasanya jika konsepsi overbook ini juga dilakukan, potensinya masih cukup bagus terkait penurunannya untuk second chance entry untuk kita ya. Selanjutnya ada saham MTDL. MTDL memiliki potensi yang masih cukup bagus selama dia bertahan di area range yang bisa kita buat area baru di sini untuk dijadikan area demand, itu pada range 2790 sampai 2770. Jika dia mampu bertahan di area ini, saya pikir masih ada potensi dia menuju area high-nya yang kita ingin capai yaitu di 3300. Kenapa?
karena target kita dari swing di area 3000 itu sudah terpenuhi. Jadi saya pikir potensinya masih cukup lanjut untuk saham MTBDL ini, dikala dia sudah menggandeng juga Sayur Box investasi di sana, terkait dia punya sistem operasi yang cukup bagus juga untuk dipergunakan pemasaran Sayur Box. MACD dan RSI masih cukup bagus, akumulasi masih sangat lumayan meningkat, tapi harap berhati-hati lagi-lagi yang harus kita fokuskan pada range area 2790 sampai 2770 ini. Jika dia tidak mampu bertahan, hindari dulu. Teman-teman bisa entry di bawahnya di 2660 sampai 2590. Selanjutnya ambil sampai PMP lagi-lagi koreksi, dan teman-teman bisa menunggu dulu di area range 475 sampai 470. Namun jika teman-teman masih ragu untuk menunggu di bawah, teman-teman bisa memperhatikan area 485 ini untuk lakukan entry. Kenapa? Ada beberapa area pantulan di area 485 ini dijadikan sebagai minor demand. Jika posisi minor demand ini masih cukup berlaku di sampai PMP, bisa teman-teman entry di sana. Tapi jika teman-teman ingin menunggu di 475 sampai 470 juga tidak masalah ya. Selanjutnya ada saham PTBA. Kita mulai masuk ke saham batubara. PTBA hari ini membentuk open gap. Dia bentuk open gap dan untuk candle bukan morning star, bukan dodging star, tapi sepertinya evening star ya, tetapi bentuknya memang atau dragonfly mungkin ya. Dia membentuk candle hammer, tetapi dojinya close di bawah ya. Tidak cukup bagus saya pikir, karena sudah terdapat tekanan jual di sana. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih cukup bagus. Dari akumulasi memang sangat signifikan ya, tetapi dari indikasinya saya pikir dia tidak mampu untuk bertahan di atas 0382-nya. Lagi-lagi dia akan menguji area 2550 sebagai pertanda break dari downtrendnya dari tahun 2018. Dari tahun 2018 merupakan area downtrendnya dan sudah diretest pada akhir tahun 2020, tetapi tidak sanggup, maka turun kembali. Nah, posisinya tahun ini apakah windrest-nya memberi angin segar kepada PTBA? Mari kita lihat bersama. Jika dia mampu break bullish di area 2550, sangat-sangat bagus untuk dampak PTBA terkait pergerakannya. Selanjutnya ada saham Harum. Harum Energi salah satu saham yang bervariasi, dia punya produksi komoditi ya. Ada timah, nikel, dan batu bara. Posisi hari ini dia membentuk candle Morobozo lagi, tetapi dia menyisakan open gap di sini. Ketika open gap ini tidak mampu ditutup, saya pikir potensinya masih cukup bagus. Melihat dari akumulasi volume juga masih sangat signifikan. Target lanjutan yaitu di pada range 8.175, 8.500, dan 9.475. Bagi teman-teman yang masih memiliki saham Harum, saya pikir bisa mengurangi posisi dahulu untuk mengamankan cash, mengingat dia masih ada demand gap di bawah. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih akumulasi cukup kuat, namun bisa diperhatikan area RSI-nya sudah termasuk dalam jenuh beli. Area overbook biasanya cenderung untuk taking profit sangat besar ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan opsi untuk mengurangi posisi dahulu di saham Harum. Selanjutnya ada saham Adaro. Adaro salah satu saham yang bergerak pada batubara yang dicanangkan memang dia mendapatkan atau terkhususkan pada program ESG ya, ramah lingkungan terkait produksi batubaranya. Dan dia kemarin menguji area 0618 di 1505, namun false break dengan volume yang cukup bagus saya pikir. Potensinya masih cukup ada untuk break area 0618-nya menuju area 0786 yang merupakan area supply yang sudah dilakukan ya. Dan kalau kita lihat dari target swingnya dan ini potensi membentuk cup and handle menurut saya. Ketika dia berpotensi membentuk cup and handle, saya pikir masih sangat bagus untuk saham Adaro dengan cukup lumayan ya. Kalau kita lihat potensinya jika dia membentuk
memang membentuk cup handle, cuannya sudah cukup bagus ya, saya pikir. Kalau kita tarik secara cupnya saja, targetnya itu bisa mencapai mendekati area 2060. Dan kalau kita lihat target dari dia punya cup, maka targetnya bisa mencapai 2295. Jadi saya pikir masih sangat menarik dan kita bisa pantau sama Adaro. Bagi teman-teman yang belum memiliki, saya pikir bisa melihat potensi di 1375, 1440 atau 1505 untuk area entry-nya, atau ingin buy on breakout juga boleh. Pakai money management yang cukup baik ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham Adaro atau masih belum memiliki saham batubara. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki saham batubara, saya pikir ya bisa mempertimbangkan ingin beli Adaro atau juga tidak. Selanjutnya ada saham ITMG. ITMG salah satu induk dari batubara, saya pikir ya. Momentumnya cukup bagus. Kemarin sempat kita buat trading plan untuk area entry-nya di 1525, stop loss di entry di 15.225, stop loss di 3%, dan taking profitnya di 10%. Dan sekarang sudah taking profit pertama ya. Dan sekarang sudah rally juga, kalau kita tarik ke atas hampir 25%. Jadi happy cuan atau cuan bersama kepada sobat joker yang sudah enter di saham ITMG. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki saham ITMG, saya pikir bisa mempertimbangkan area koreksinya jika ingin entry. Di range kecil ini minor demand-nya itu di 17.575 dan juga di 17.450. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih cenderung akumulasi cukup bagus. Namun Jumat kemarin memang distribusinya sangat-sangat kuat. Jadi saya pikir bisa wait and see dulu bagaimana potensi ITMG, apakah mantul di minor demand-nya atau lagi-lagi kita akan entry di bawah 15.225 yang merupakan area entry pertama. Terakhir kita akan update saham satu umat ya, yaitu adalah saham Agro. Agro saya ucapkan selamat karena sudah berhasil break di 2410 dengan akumulasi mengalami peningkatan dari 3 harian. Saya pikir konfirmasi breaknya sangat cukup puas ya. Dia akan masuk ke area 2660 merupakan area minor supply-nya. Dari MACD dan RSI juga sangat mendukung. Saya pikir potensi dia menuju area 2800 lagi yang merupakan area all time high lalu yang bergerak pada 2800 sampai 2900. Saya pikir potensinya masih cukup ada juga untuk break di 3140 sampai 3420. Mengingat dia akan melakukan RUPS di akhir September ini, saya pikir potensinya masih cukup ada untuk teman-teman lakukan swing. Tetapi jika teman-teman yang belum memiliki saham Agro, bisa mempertimbangkan ketika dia koreksi untuk entry atau tidak entry sama sekali, menimbang kita masih cukup menawar juga ya untuk saham Agro. Dan saya pikir potensi cukup ada untuk koreksi sehatnya terlebih dahulu. Sekian dulu dengan ulasan updating terkait saham swing dan juga saham batubara yang terbaru. Bagi teman-teman yang tertarik dengan ulasan saham ini, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram atau di lini masa Stockbit yang saya sediakan linknya di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.